gamit eh. Pwede mo ba akong samahan sa loob? Tara. Di Filipina, alat transportasi becak motor atau biasanya disingkat bentor ternyata masih ramai dipakai oleh penduduknya. Kala itu terjadi aksi balap liar bentor. Seorang pria terlibat dalam balapan tersebut. Namanya adalah Marco. Marco sudah dikenal di kalangan ojek-ojek bentor karena keterampilannya mengendarai bentor dengan cepat dan lihai. Kala itu saja ia menang telak dan berhasil membawa uang taruhan. Sayangnya, ia tidak bisa lama-lama di sana karena sudah janjian dengan seorang anak SMA bernama Mona yang menjadi langganannya. Tidak hanya langganan antar jemput, tapi juga langganan begituan. Setelah itu, Marco meluncur lagi ke tempat lain, di mana sebuah toko kelontong berdiri. Di sana, ia bertemu dengan pemilik toko bernama B. B ini sudah berkeluarga, tapi suaminya bekerja di luar negeri sehingga hanya ia sendirian yang jaga di sana. Kesempatan itu dimanfaatkan Marco dan B yang sudah saling kenal dengan bermesraan saat tidak ada pembeli yang datang. Tak hanya sampai di situ, Marco lalu meluncur lagi ke rumah seorang wanita bernama Raida yang bekerja di warung remang-remang. Sesampainya di rumah Raida, Marco langsung mengajak wanita itu begituan. Setelah itu, barulah Marco mengantarkan Raida ke tempat kerjanya. Namun, seorang pria bernama Domeng yang bekerja menjadi penjaga keamanan di sana nampaknya tidak suka pada Marco. Mungkin ia cemburu karena Raida lebih suka diantar jemput Marco. Hampir terjadi perkelahian antara Domeng dan Marco, tapi Raida bergerak cepat memisahkan mereka. Suatu ketika saat Marco sedang asik nongkrong dengan temannya di sebuah warung kaki lima, tiba-tiba ada seorang wanita yang ingin minta diantarkan ke sebuah tempat dengan buru-buru. Berhubung ia jago ngebut, Marco pun bersedia mengantarkan wanita itu. Di sela-sela perjalanan, wanita bernama Lucy itu melihat ada buku yang berisi banyak gambar bunga. Ternyata itu adalah buatan Marco yang sedang mempelajari bunga. Katanya ibu Marco adalah seorang perangkai bunga di kampung halaman. Keesokan harinya seperti biasa, Marco akan mengantar jemput cewek-cewek cantik sekaligus melayani hasrat mereka seperti sebelumnya. Lalu malamnya ketika ingin memesan makanan, tiba-tiba Lucy datang lagi meminta diantarkan dengan buru-buru. Marco pun akhirnya tidak jadi makan dan mereka pergi bersama. Marco masih belum tahu apa pekerjaan Lucy. Kenapa begitu buru-buru setiap kali minta diantarkan? Namun sejak malam itu Lucy resmi jadi langganan bentornya Marco. Suatu malam, setelah selesai mengantarkan Lucy ke tempat tujuannya, Marco diajak wanita itu makan jajanan di pinggir jalan. Baru kali ini Marco merasakan sesuatu yang berbeda dari wanita yang ada di dekatnya. Biasanya mereka hanya ingin bersenang-senang dengannya saja. Namun Lucy berbeda. Kebersamaan mereka nampaknya makin jauh dan makin akrab. Hingga akhirnya Marco mendapatkan kesempatan untuk bermesraan dengan Lucy di rumahnya. Sejak bersama Lucy, Marco menjadi pria yang berbeda.
ia mulai meninggalkan pekerjaan sampingannya dengan cara menolak secara halus ajakan bermesraan dari para wanita cantik langganannya. Saking memuaskannya layanan dari Marco, para wanita cantik itu sampai menyayangkan keputusan pria itu untuk berhenti. Kini, Marco hanya fokus pada Lucy. Ia ingin menjalani hari-hari baru bersama pujaan hatinya itu. Pasensya ka na, Reyna. Hindi na kita mapupunta eh. Hindi naman. Wala eh. Hingga suatu malam, Marco melihat Lucy menjatuhkan banyak uang dari dalam tasnya. Lucy ternyata adalah seorang kurir uang dari bosnya yang merupakan mafia. Uang itu akan ia cuci dan dialihkan supaya tidak ketahuan tindak korupsinya. Meskipun begitu, pekerjaan Lucy tidak membuat Marco jadi ilfil. Malahan, mereka jadi semakin dekat dan sering begituan. Marco ingin mengajak Lucy keluar dari pekerjaan tersebut dan menjalani kehidupan normal bersama-sama. Nag-iipon lang ako. Titigil na rin. Dahan-dahan natin. Yun ang mga pangarap. Imposible. Walang hinahabol ako. Namun, Lucy punya rencana lain. Mereka akan pergi bersama-sama setelah mendapatkan uang tersebut. Waktu dan tempat akan diatur oleh Lucy. Percakapan mereka itu ternyata didengar oleh Domeng dan pria itu tahu siapa bosnya Lucy. Ia pun berencana melaporkan Lucy pada pihak berwajib karena membawa kabur uang orang. Untungnya ada Raida yang mengetahui rencana Domeng itu dan memberitahunya pada Marco. Sir, sigurado ako. Dito nakatira yun. Nanidoming ang lahat. Tumakas ka na. Meskipun berhasil kabur dari sergapan polisi, Domeng kebingungan mencari Lucy yang menghilang entah kemana. Di bentornya, Marco menemukan selembar foto bunga yang ia kenal. Bunga itu tumbuh di kampung halamannya. Lalu di balik foto tersebut ada pesan dari Lucy yang memberitahu kalau ia akan menunggunya di sana. Pada akhirnya, Marco pun pergi ke sana dan bertemu dengan Lucy dengan nama yang berbeda, yaitu Sofia. Sejak itu mereka hidup bersama dan bahagia. Dan film ini pun selesai.